إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmat yang tidak henti-hentinya dicurahkannya kepada kita. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang pantas bagi kebesaran dan kemahamuliaannya atas nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa sempurnakan dalam diri kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di sebuah majelis yang mulia yang padanya kita akan memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kebesarannya, memuji kemahasempurnaan dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Walillahil matsalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Alhamdulillah, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan satu pembahasan tentang salah satu daripada Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, yang mungkin nama ini agak sedikit asing di telinga kita, padahal ditetapkan dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hayyu. Al-Hayy perlu dibedakan ya, bukan Al-Hayyu. Kalau Al-Hayyu itu yang maha hidup. Ini termasuk juga Asmaul Husna dan pembahasannya insya Allah atau nama ini sudah sering kita dengarkan. Yang saya akan bahas saat ini adalah Al-Hayy, Al-Hayyu, yang maha pemalu. Zat yang maha pemalu. Ini salah satu di antara Asmaul Husna yang ditetapkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya sebutkan di antara hadis-hadisnya terlebih dahulu agar kita mengetahui dasar penetapan nama ini. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hayyun, maha pemalu, karimun, dan maha mulia, lagi maha mulia. Yastahyi, dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menolaknya dengan sifron, dengan kosong atau dengan hampa.
Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan lainnya, yang dalam salah satu jalur hadis ini ada kelemahan pada sanadnya karena ada seorang perawi yang bernama Ja'far ibnu Maimun. Akan tetapi karena hadis ini memiliki jalur yang banyak sehingga saling menguatkan, oleh karena itu dinyatakan sahih oleh para ulama seperti Ibnu Hibban, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Qayyim, dan juga para ulama yang lainnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil karena kedudukannya hasan atau sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini termasuk di antara hadis yang menunjukkan bahwa berdoa dengan mengangkat tangan itu termasuk hal yang dianjurkan dalam doa-doa yang bersifat mutlak. Yang jelas dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Hayyun Karim, Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Hadis yang kedua dari sahabat yang mulia Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang mandi di tanah terbuka tanpa menggunakan penutup. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung naik ke atas mimbar. Beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Azza wa Jalla Hayyun Sittir, Yuhibbul Haya'a wa Sidr, Fa'idha tasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemalu lagi Maha Sittir, suka menutupi. Dia mencintai sifat malu dan mencintai orang yang menutup aib atau auratnya. Fa'idha tasala ahadukum falyastatir, maka jika salah seorang dari kalian mandi, maka hendaknya dia menutupi dirinya agar auratnya tidak nampak. Ini hadis yang sanadnya hasan, riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Paling tidak ini dua hadis yang sahih yang menggambarkan atau yang di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia, yang maha indah, yaitu Al-Hayyu, yang maha pemalu. Al-Hayyu yang maha pemalu, sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama ini sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Asmaul Husna yang maha indah, seperti Imam Ibnu Qayyim, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian para ulama yang lainnya, Syekh Abdul Razak dan yang lainnya, menetapkan nama Al-Hayyu sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha indah. Ya, tentu saja kita lihat, kalau kita lihat keterangan dari para ulama ahli bahasa tentang makna al-haya, ya, sifat malu secara asal dalam pengertiannya secara bahasa, itu Imam Ibnu Faris mengartikannya dengan didul waqahah, lawan daripada sifat waqahah, ini tebal muka, ini tidak tahu malu. Imam Al-Fairuz Abadi dalam kitabnya Al-Qamus Al-Muhit menyebutkan salah satu asal kata nama ini atau lafaz ini dalam bahasa Arab adalah al-hishmah, memiliki sopan santun yang tinggi. Jadi kalau manusia dikatakan memiliki hishmah, artinya orangnya sangat beradab, orangnya sangat sopan begitu. Adapun Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat mengatakan bahwa arti nama Allah Subhanahu Wa Taala ini Al-Hayyu adalah At-Tariku li jami'is sayyi'at al-fa'ilu li jami'il hasanat. Meninggalkan semua keburukan dan maha melakukan semua kebaikan. Yang maha meninggalkan semua keburukan dan melakukan semua kebaikan. Yang jelas ini pengertian secara bahasa sifat apa ini malu, dan tentu saja membahas tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala
al-haya, sifat malu jelas beda dengan sifat malu yang ada pada diri manusia sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Amma haya'ur Rabbi ta'ala min 'abdihi fadzaka nahun akhar la tudrikuhu al-afhamu wa la tukayyifuhu al-'uqulu. Fa innahu haya'u karamin wa barrin wa judin wa jalal." Adapun sifat malunya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, maka ini adalah jenis lain yang tidak bisa dicapai oleh pemahaman manusia dan tidak bisa dibagaimanakan oleh akal mereka. Karena ini adalah sifat malu yang mengandung sifat kemuliaan, sifat baik, sifat kepemurahan, dan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu saja pembahasan tentang sifat malu Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat malunya hamba, yaitu perubahan sikap yang terjadi pada seorang manusia ketika dia takut satu aib atau celaan pada dirinya, misalnya ketika dia malu. Jelas tidak demikian. Sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Beda dengan sifat makhluk yang sesuai dengan kekurangan yang ada pada makhluk itu sendiri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga dalam kitabnya Nuniyah mengatakan tentang sifat malu ini, maknanya huwal hayyu alladzi la yafdahu 'abdahu alladzi la yafdahu 'abdahu idza ma jahara bil isyan. Dialah yang maha pemalu yang tidak akan mempermalukan hambanya. Tidak akan mempermalukan hambanya ketika hambanya itu berbuat maksiat terang-terangan. Ini penjabaran daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. Sehingga Syekh Muhammad Khalil Harras ketika menjelaskan makna bait syair Imam Ibnu Qayyim dalam syairnya yang terkenal Nuniyah ini, beliau menjelaskan bahwa sifat malu dalam yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kesempurnaan dan keagungan. Yang berbeda dengan sifat makhluk. Makhluk itu ketika dia berkecil hati atau berubah sikapnya, seperti yang saya katakan tadi, karena khawatir terjadinya satu aib atau celaan bagi dirinya. Maka jelas ini bukan sifat malu yang dimaksud dalam sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, arti sifat malu sifat malu pada zat Allah Subhanahu wa taala, pada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah tarku ma la yaliku bi si'ati rahmatihi wa kamali birrihi wa karamih. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan kemahaluasan rahmatnya dan kesempurnaan kebaikan dan kemuliaan dirinya. Subhanallah, sifat yang sangat agung. Sehingga orang yang berbuat maksiat terang-terangan pun Allah Subhanahu wa taala malu untuk mengazabnya secara terang-terangan di dunia. Allah Subhanahu wa taala malu untuk membongkar kesalahan hambanya, untuk mempermalukan hambanya di hadapan hamba-hambanya yang lain. Ini karena sifat malu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua sifat-sifat baiknya, karena dia senantiasa menjaga kita, menjaga kehormatan diri kita, tidak menampakkan kekurangan-kekurangan kita di hadapan makhluk yang lainnya, padahal kita selalu berbuat kekurangan, berbuat maksiat, padahal juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada manusia. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir Asma'il Husna menjelaskan lebih terperinci tentang makna daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hayyu ini. Beliau mengatakan tentang makna makna nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Hadza min rahmatihi wa karamihi wa kamalihi wa hilmihi anna al-'abda yujahiru bil ma'asi ma'a fakrihi syadid ilaihi
hatta annahu la yumkinuhu an ya'siya illa an yataqawwa alaihi bi ni'ami rabbih. Ini adalah sifat yang menunjukkan rahmatnya Allah, kemuliaannya, kesempurnaannya, serta sifat penyantunnya kepada hambanya. Yaitu ketika hambanya berbuat maksiat terang-terangan, padahal hamba itu sangat mengharapkan rahmat Allah. Subhanallah, bagaimana tidak tahu dirinya manusia. Mereka sangat butuh kepada rahmat Allah, bersamaan dengan itu justru mereka melakukan sesuatu yang harusnya menghalangi rahmat Allah. Bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala malu dan tetap melimpahkan rahmat kepada mereka. Maha suci Allah dan maha agung Allah yang demikian besar sifat-sifat kebaikan dan kesempurnaan dalam dirinya. Sampai-sampai kata beliau, hamba itu tidak bisa berbuat maksiat kepada Allah kecuali juga dengan menguatkan dirinya kekuatan yang didapatkannya dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. وَالرَّبُّ مَعَ كَمَالِ جِنَاهُ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ مِنْ كَرَمِهِ يَسْتَحْيِي مِنْ هَتْكِهِ وَفَضِيحَتِهِ وَإِهْلَالِ الْعُقُوبَةِ بِهِ فَيَسْتُرُهُ بِمَا يُفِيضُ لَهُ مِنْ أَسْبَابِ السِّتْرِ وَيَعْفُو عَنْهُ وَيَغْفِرُ لَهُ فَهُوَ يَتَحَبَّبُ إِلَى عِبَادِهِ بِالنِّعَمِ وَهُمْ يَتَبَغَّضُونَ إِلَيْهِ بِالْمَعَاصِي خَيْرُهُ إِلَيْهِمْ بِعَدَدِ اللَّحَظَاتِ وَشَرُّهُمْ إِلَيْهِ صَاعِدٌ. Kata beliau, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna kekayaannya tidak butuh kepada semua makhluknya. Karena kemuliaannya, dia malu untuk membongkar kesalahan hambanya, untuk mempermalukan dan menampakkan aib mereka, serta memberikan hukuman langsung kepada mereka di dunia. Justru Allah menutup hamba tersebut, menutup aibnya, menutup kekurangan-kekurangannya dengan sebab-sebab penutupan yang dicurahkannya. Ya'fu anhu, memaafkan kesalahan hambanya, mengampuni dosa-dosanya. Maka senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala melakukan hal-hal yang dengan itu menjadi sebab hamba mencintainya dengan berbagai macam nikmat, sementara hamba tersebut selalu melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan maksiat. Kebaikan-kebaikan darinya yang tidak terhitung selalu turun kepada hambanya, sementara perbuatan-perbuatan buruk hambanya selalu naik kepadanya. Maka ini keadaan manusia yang menunjukkan banyaknya keburukan mereka, tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha pemalu dan tidak ingin mempermalukan dan menyingkap aib-aib hambanya di dunia ini. Wala yazalul malikul karimu yas'adu ilaihi minhum bil ma'asi wa kulli qabihin wa yastahyi ta'ala mimman syaba fil islami ay yu'adzibahu wa mimman yamuddu yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran yad'u ibadahu ila du'aihi wa ya'iduhum bil ijabah. Senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai alam semesta dan maha pemurah, naik kepadanya perbuatan maksiat hambanya dan semua keburukan, tapi dia maha pemalu untuk mengazab hamba-hambanya di dunia, dan maha pemalu terhadap seorang hamba yang menengadahkan kedua tangannya kepadanya kemudian ditolak dengan hampa. Dia mengajak hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya dan senantiasa menjanjikan pengabulan doa kepada hamba-hambanya tersebut. Maka subhanallah, ini adalah salah satu sifat yang sangat agung yang Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini menggambarkan tentang luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan sempurnanya karunia-Nya terhadap hamba-hambanya. Kita selalu melakukan perbuatan yang mendatangkan kemurkaan-Nya, bersamaan dengan itu dia menahan kemurkaan-Nya, menahan kemarahan-Nya, karena inna rahmatahu sabaqat ghadabahu. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan kemurkaan-Nya terhadap hamba-hambanya, yang ini menunjukkan kesempurnaan, kebaikan, keluasan, kemahaluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang hendaknya kita syukuri dalam diri kita. Inilah makna dan penjabaran secara ringkas dari nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung ini, yaitu Al-Hayyu. Kemudian
pengaruh positif atau di antara pengaruh positif yang bisa kita ambil dari memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Maka secara umum Allah Subhanahu wa taala mencintai nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai tampaknya pengaruh positif dari nama-nama dan sifatnya pada makhluknya. Seperti hadis yang saya bacakan tadi, Innallaha hayyun sittir yuhibbul haya'a wa sidr. Allah menyukai, Allah Subhanahu wa taala hayyun, maha pemalu dan maha menutupi. Dia mencintai sifat malu dan sifat menutupi aurat, menutupi aib. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang pemalu karena dia maha pemalu. Allah Subhanahu wa taala maha pemurah dan mencintai orang-orang yang berbuat memiliki sifat pemurah. Allah Subhanahu wa taala muhsin yuhibbul ihsan wal muhsinin. Maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala al-afu, maha pemaaf dan mencintai orang-orang yang suka memaafkan. Allah Subhanahu wa taala halimun, maha penyantun dan mencintai orang-orang yang memiliki sifat penyantun. Ya tentu saja ada sebagian dari sifat-sifat Allah yang Allah tidak sukai pada hambanya karena ini tidak pantas bagi hamba. Seperti sifat merasa besar, sombong, takabur ya. Karena hamba tidak pantas memiliki ini. Sehingga orang yang memiliki sifat ini berarti dia menzalimi atau menganiaya dirinya sendiri. Dan sifat ini cuma pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan maha agung kemuliaannya. Ya, yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala mencintai sifat malu, dan perlu saya ingatkan di sini, sifat malu itu jangan disalahpahami seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang awam. Bukan yang dipahami oleh mereka-mereka ini. Yaitu ada orang ketika diajak untuk berbuat kebaikan, dia tidak pakai jilbab yang menutupi aurat. Dia mengatakan, aduh saya malu pakai jilbab. Ini bukan malu namanya. Ini sifat yang tercela. Tidak mungkin. Malu itu mencegah manusia dari sifat yang baik. Justru harusnya dia malu ketika terbuka auratnya. Nah ini orang salah paham dalam menggunakan kata tersebut. Jadi ini tidak dibenarkan. Malu yang demikian, malu untuk berbuat baik. Sama kalau dia diperintahkan untuk meninggalkan keburukan. Aduh saya malu, sulit untuk meninggalkannya. Ya, ini jelas tidak benar. Jadi justru bertentangan dengan pengertian dari sifat malu itu sendiri. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin pernah membawakan ucapan para ulama yang mengatakan hakikatul haya, hakikat dari sifat malu adalah khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih wa yamna'u minat taksiri fi haqqi dzil haqq. Hakikat daripada sifat malu itu adalah satu khuluq, akhlak atau perangai ya, satu perangai yang memotivasi manusia untuk meninggalkan semua sifat yang buruk dan mencegah mereka dari kurang dalam menunaikan hak pihak-pihak yang memiliki hak terhadapnya. Ini namanya sifat malu yang sebenarnya. Jadi, perangai yang memotivasi untuk meninggalkan kebaikan. Maka harusnya dia malu kalau tidak menutup aurat. Malu kalau dia tidak melaksanakan sholat dengan benar. Malu kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang demikian banyak kebaikan terhadap dirinya. Yang demikian banyak melimpahkan nikmat dan berbagai rahmat kepada dirinya. Kemudian dia tidak mengenal kemuliaan Allah. Kemudian dia tidak bersyukur dengan syukur yang sebenarnya kepada Allah. Makanya sifat malu itu adalah merupakan sifat yang semua terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sifat malu disebutkan sebagai salah satu cabang keimanan. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal hayatu syu'batun min syu'abil iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Iman itu ada ini 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah
Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan sifat malu merupakan salah satu dari cabang keimanan. Dalam hadis yang lain, juga riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam riwayat lain, lafaz lain, Al-haya'u khairun kullu. Sifat malu itu adalah, Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmat yang tidak henti-hentinya dicurahkannya kepada kita. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang pantas bagi kebesaran dan kemahamuliaannya atas nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa sempurnakan dalam diri kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di sebuah majelis yang mulia, yang padanya kita akan memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kebesarannya, memuji kemahasempurnaan dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Walillahil matsalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Alhamdulillah, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan satu pembahasan tentang salah satu daripada Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, yang mungkin nama ini agak sedikit asing di telinga kita, padahal ditetapkan dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hayyu. Al-Hayy perlu dibedakan ya, bukan Al-Hayyu. Kalau Al-Hayyu itu yang maha hidup. Ini termasuk juga Asmaul Husna, dan pembahasannya insya Allah atau nama ini sudah sering kita dengarkan. Yang saya akan bahas saat ini adalah Al-Hayy, Al-Hayyu, yang maha pemalu. Zat yang maha pemalu. Ini salah satu di antara Asmaul Husna yang ditetapkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mungkin saya sebutkan di antara hadis-hadisnya terlebih dahulu agar kita mengetahui dasar penetapan nama ini. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim, yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran." Sesungguhnya Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala adalah hayyun, maha pemalu, karimun, dan maha mulia, lagi maha mulia. Yastahyi, dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menolaknya dengan sifron, dengan kosong atau dengan hampa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan lainnya, yang dalam salah satu jalur hadis ini ada kelemahan pada sanadnya karena ada seorang perawi yang bernama Ja'far ibnu Maimun. Akan tetapi karena hadis ini memiliki jalur yang banyak sehingga saling menguatkan, oleh karena itu dinyatakan sahih oleh para ulama seperti Ibnu Hibban, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Qayyim, dan juga para ulama yang lainnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil karena kedudukannya hasan atau sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini termasuk di antara hadis yang menunjukkan bahwa berdoa dengan mengangkat tangan itu termasuk hal yang dianjurkan dalam doa-doa yang bersifat mutlak. Yang jelas dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Hayyun Karim, maha pemalu lagi maha mulia. Hadis yang kedua dari sahabat yang mulia Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah laki-laki buka tanpa menggunakan penutup. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung naik ke atas mimbar. Beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Azza wa Jalla hayyun sittir, yuhibbul haya'a wa sidr, fa idza iktasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha pemalu lagi maha sittir, suka menutupi. Dia mencintai sifat malu dan mencintai orang yang menutup aib atau auratnya. Fa idza iktasala ahadukum falyastatir, maka jika salah seorang dari kalian mandi, maka hendaknya dia menutupi dirinya agar auratnya tidak nampak. Ini hadis yang sanadnya hasan, riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Paling tidak ini dua hadis yang sahih yang menggambarkan atau yang di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia, yang maha indah, yaitu Al-Hayyu, yang maha pemalu. Al-Hayyu yang maha pemalu, sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama ini sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Alhamdulillah ikhwatal Islam bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmat yang tidak henti-hentinya dicurahkannya kepada kita. Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang pantas bagi kebesaran dan kemahamuliaannya atas nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa sempurnakan dalam diri kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di sebuah majelis yang mulia, yang padanya kita akan memuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan kebesarannya, memuji kemahasempurnaan dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Alhamdulillah, para pendengar radio Roja rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan satu pembahasan tentang salah satu daripada Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, yang mungkin nama ini agak sedikit asing di telinga kita, padahal ditetapkan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hayyu. Al-Hayy. Perlu dibedakan ya, bukan Al-Hayyu. Kalau Al-Hayyu itu yang maha hidup. Ini termasuk juga Asmaul Husna, dan pembahasannya insyaallah atau nama ini sudah sering kita dengarkan. Yang saya akan bahas saat ini adalah Al-Hayy. Al-Hayyu, yang maha pemalu. Zat yang maha pemalu. Ini salah satu di antara Asmaul Husna yang ditetapkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya sebutkan di antara hadis-hadisnya terlebih dahulu agar kita mengetahui dasar penetapan nama ini. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala adalah hayyun, maha pemalu, karimun, dan maha mulia, lagi maha mulia. Yastahyi, dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menolaknya dengan sifron, dengan kosong atau dengan hampa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan lainnya, yang dalam salah satu
jalur hadis ini ada kelemahan pada sanadnya karena ada seorang perawi yang bernama Ja'far ibnu Maimun. Akan tetapi karena hadis ini memiliki jalur yang banyak sehingga saling menguatkan, oleh karena itu dinyatakan sahih oleh para ulama seperti Ibnu Hibban, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Qayyim, dan juga para ulama yang lainnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil karena kedudukannya hasan atau sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini termasuk di antara hadis yang menunjukkan bahwa berdoa dengan mengangkat tangan itu termasuk hal yang dianjurkan dalam doa-doa yang bersifat mutlak. Yang jelas dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Hayyun Karim, Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Hadis yang kedua dari sahabat yang mulia Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang mandi di tanah terbuka tanpa menggunakan penutup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung naik ke atas mimbar. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya, kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla hayyun sittir. Yuhibbul haya'a was-sidr. Fa idza iktasala ahadukum falyastatir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu lagi Maha Sittir, suka menutupi. Dia mencintai sifat malu dan mencintai orang yang menutup aib atau auratnya. Fa idza iktasala ahadukum falyastatir, maka jika salah seorang dari kalian mandi, maka hendaknya dia menutupi dirinya agar auratnya tidak nampak. Ini hadis yang sanadnya hasan, riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Paling tidak ini dua hadis yang sahih yang menggambarkan atau yang di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha indah, yaitu Al-Hayyu, yang maha pemalu. Al-Hayyu yang maha pemalu, sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama ini sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Asmaul Husna yang maha indah, seperti Imam Ibnu Qayyim, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian para ulama yang lainnya, Syekh Abdul Razak dan yang lainnya, menetapkan nama Al-Hayyu sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Ya, tentu saja kita lihat, kalau kita lihat keterangan dari para ulama ahli bahasa tentang makna al-haya, ya, sifat malu secara asal dalam pengertiannya secara bahasa, itu Imam Ibnu Faris mengartikannya dengan didul waqahah, lawan daripada sifat waqahah, ini tebal muka, ini tidak tahu malu. Imam Al-Fairuz Abadi dalam kitabnya Al-Qamus Al-Muhit menyebutkan salah satu asal kata nama ini atau lafaz ini dalam bahasa Arab adalah al-hishmah, memiliki sopan santun yang tinggi. Jadi kalau manusia dikatakan memiliki hishmah, artinya orangnya sangat beradab, orangnya sangat sopan begitu. Adapun Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat mengatakan bahwa arti nama Allah Subhanahu wa taala ini Al-Hayyu adalah At-Tariku li jami'is sayyi'at al-fa'ilu li jami'il hasanat. Meninggalkan semua keburukan dan maha melakukan semua kebaikan. Yang maha meninggalkan semua keburukan dan melakukan semua kebaikan. Yang jelas ini pengertian secara bahasa sifat apa ini malu, dan tentu saja membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala al-haya, sifat malu, jelas beda dengan sifat malu yang ada pada diri manusia sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Amma haya'ur Rabbi ta'ala
min 'abdihi fadzaka nahun akhar la tudrikuhu al-afhamu wa la tukayyifuhu al-'uqulu fa innahu haya'u karamin wa barrin wa judin wa jalal. Adapun sifat malunya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, maka ini adalah jenis lain yang tidak bisa dicapai oleh pemahaman manusia dan tidak bisa dibagaimanakan oleh akal mereka. Karena ini adalah sifat malu yang mengandung sifat kemuliaan, sifat baik, sifat kepemurahan, dan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu saja pembahasan tentang sifat malu Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat malunya hamba, yaitu perubahan sikap yang terjadi pada seorang manusia ketika dia takut satu aib atau celaan pada dirinya, misalnya ketika dia malu. Jelas tidak demikian. Sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Beda dengan sifat makhluk yang sesuai dengan kekurangan yang ada pada makhluk itu sendiri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga dalam kitabnya Nuniyah mengatakan tentang sifat malu ini, maknanya huwal hayyu alladzi la yafdahu 'abdahu alladzi la yafdahu 'abdahu idza ma jahara bil isyan. Dialah yang maha pemalu yang tidak akan mempermalukan hambanya. Tidak akan mempermalukan hambanya ketika hambanya itu berbuat maksiat terang-terangan. Ini penjabaran daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. Sehingga Syekh Muhammad Khalil Harras ketika menjelaskan makna bait syair Imam Ibnu Qayyim dalam syairnya yang terkenal Nuniyah ini, beliau menjelaskan bahwa sifat malu dalam yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kesempurnaan dan keagungan. Yang berbeda dengan sifat makhluk. Makhluk itu ketika dia berkecil hati atau berubah sikapnya, seperti yang saya katakan tadi, karena khawatir terjadinya satu aib atau celaan bagi dirinya. Maka jelas ini bukan sifat malu yang dimaksud dalam sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, arti sifat malu sifat malu pada zat Allah Subhanahu wa taala, pada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah tarku ma la yaliku bi si'ati rahmatihi wa kamali birrihi wa karamih. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan kemahaluasan rahmatnya dan kesempurnaan kebaikan dan kemuliaan dirinya. Subhanallah, sifat yang sangat agung. Sehingga orang yang berbuat maksiat terang-terangan pun Allah Subhanahu wa taala malu untuk mengazabnya secara terang-terangan di dunia. Allah Subhanahu wa taala malu untuk membongkar kesalahan hambanya, untuk mempermalukan hambanya di hadapan hamba-hambanya yang lain. Ini karena sifat malu Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua sifat-sifat baiknya, karena dia senantiasa menjaga kita, menjaga kehormatan diri kita, tidak menampakkan kekurangan-kekurangan kita di hadapan makhluk yang lainnya, padahal kita selalu berbuat kekurangan, berbuat maksiat. Padahal juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada manusia. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitab Tafsir Asma'il Husna menjelaskan lebih terperinci tentang makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu ini. Beliau mengatakan tentang makna makna nama Allah Subhanahu wa taala ini. Hadza min rahmatihi wa karamihi wa kamalihi wa hilmihi anna al-'abda yujahiru bil ma'asi ma'a faqrihi ash-shadid ilayhi hatta annahu la yumkinuhu an ya'siya illa an yataqawwa alayhi bi ni'ami rabbih. Ini adalah sifat yang menunjukkan rahmatnya Allah
kemuliaannya, kesempurnaannya, serta sifat penyantunnya kepada hambanya. Yaitu ketika hambanya berbuat maksiat terang-terangan. Padahal hamba itu sangat mengharapkan rahmat Allah. Subhanallah, bagaimana tidak tahu dirinya manusia. Mereka sangat butuh kepada rahmat Allah, bersamaan dengan itu justru mereka melakukan sesuatu yang harusnya menghalangi rahmat Allah. Bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala malu dan tetap melimpahkan rahmat kepada mereka. Maha suci Allah dan maha agung Allah yang demikian besar sifat-sifat kebaikan dan kesempurnaan dalam dirinya. Sampai-sampai kata beliau, hamba itu tidak bisa berbuat maksiat kepada Allah kecuali juga dengan menguatkan dirinya kekuatan yang didapatkannya dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. وَالرَّبُّ مَعَ كَمَالِ غِنَاهُ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ مِنْ كَرَمِهِ يَسْتَحْيِي مِنْ هَتْكِهِ وَفَضِيحَتِهِ وَإِهْلَالِ الْعُقُوبَةِ بِهِ فَيَسْتُرُهُ بِمَا يُفِيضُ لَهُ مِنْ أَسْبَابِ السِّتْرِ وَيَعْفُ عَنْهُ وَيَغْفِرُ لَهُ فَهُوَ يَتَحَبَّبُ إِلَى عِبَادِهِ بِالنِّعَمِ وَهُمْ يَتَبَغَّضُونَ إِلَيْهِ بِالْمَعَاصِي خَيْرُهُ إِلَيْهِمْ بِعَدَدِ اللَّحَظَاتِ وَشَرُّهُمْ إِلَيْهِ صَاعِدٌ. Kata beliau, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna kekayaannya tidak butuh kepada semua makhluknya. Karena kemuliaannya, dia malu untuk membongkar kesalahan hambanya, untuk mempermalukan dan menampakkan aib mereka, serta memberikan hukuman langsung kepada mereka di dunia. Justru Allah menutup hamba tersebut, menutup aibnya, menutup kekurangan-kekurangannya dengan sebab-sebab penutupan yang dicurahkannya. Ya'fu anhu, memaafkan kesalahan hambanya, mengampuni dosa-dosanya. Maka senantiasa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmat yang tidak henti-hentinya dicurahkannya kepada kita. Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang pantas bagi kebesaran dan kemahamuliaannya atas nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa sempurnakan dalam diri kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di sebuah majelis yang mulia, yang padanya kita akan memuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan kebesarannya, memuji kemahasempurnaan dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna,
dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Alhamdulillah, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan satu pembahasan tentang salah satu daripada Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, yang mungkin nama ini agak sedikit asing di telinga kita, padahal ditetapkan dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hayyu. Al-Hayy perlu dibedakan ya, bukan Al-Hayyu. Kalau Al-Hayyu itu yang maha hidup. Ini termasuk juga Asmaul Husna, dan pembahasannya insya Allah atau nama ini sudah sering kita dengarkan. Yang saya akan bahas saat ini adalah Al-Hayy, Al-Hayyu, yang maha pemalu. Zat yang maha pemalu. Ini salah satu di antara Asmaul Husna yang ditetapkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya sebutkan di antara hadis-hadisnya terlebih dahulu agar kita mengetahui dasar penetapan nama ini. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim, yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran." Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Hayyun, maha pemalu, Karimun, dan maha mulia, lagi maha mulia. Yastahyi, dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menolaknya dengan sifron, dengan kosong atau dengan hampa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan lainnya, yang dalam salah satu jalur hadis ini ada kelemahan pada sanadnya karena ada seorang perawi yang bernama Ja'far ibnu Maimun. Akan tetapi karena hadis ini memiliki jalur yang banyak sehingga saling menguatkan, oleh karena itu dinyatakan sahih oleh para ulama seperti Ibnu Hibban, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Qayyim, dan juga para ulama yang lainnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil karena kedudukannya hasan atau sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini termasuk di antara hadis yang menunjukkan bahwa berdoa dengan mengangkat tangan itu termasuk hal yang dianjurkan dalam doa-doa yang bersifat mutlak. Yang jelas dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Hayyun Karim, maha pemalu lagi maha mulia. Hadis yang kedua dari sahabat yang mulia Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang mandi di tanah terbuka tanpa menggunakan penutup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung naik ke atas mimbar. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya, kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla hayyun sittir. Yuhibbul haya'a was-sitr. Fa idza tasala ahadukum falyastatir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pemalu lagi maha sittir, suka menutupi. Dia mencintai sifat malu dan mencintai orang yang menutup aib atau auratnya. Fa idza tasala ahadukum falyastatir, maka jika salah seorang dari kalian mandi, maka hendaknya dia menutupi dirinya agar auratnya tidak nampak. Ini hadis yang sanadnya hasan, riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Paling tidak ini dua hadis yang sahih yang menggambarkan atau yang di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha indah, yaitu Al-Hayyu, yang maha pemalu. Al-Hayyu, yang maha pemalu, sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah
menetapkan nama ini sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Asmaul Husna yang maha indah, seperti Imam Ibnu Qayyim, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian para ulama yang lainnya, Syekh Abdul Razak dan yang lainnya, menetapkan nama Al-Hayyu sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Ya, tentu saja kita lihat, kalau kita lihat keterangan dari para ulama ahli bahasa tentang makna al-haya, ya, sifat malu secara asal dalam pengertiannya secara bahasa, itu Imam Ibnu Faris mengartikannya dengan didul waqahah, lawan daripada sifat waqahah, ini tebal muka, ini tidak tahu malu. Imam Al-Fairuz Abadi dalam kitabnya Al-Qamus Al-Muhit menyebutkan salah satu asal kata nama ini atau lafaz ini dalam bahasa Arab adalah al-hishmah, memiliki sopan santun yang tinggi. Jadi kalau manusia dikatakan memiliki hishmah, artinya orangnya sangat beradab, orangnya sangat sopan begitu. Adapun Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat mengatakan bahwa arti nama Allah Subhanahu wa taala ini Al-Hayyu adalah at-tariku li jami'is sayyi'at al-fa'ilu li jami'il hasanat. Meninggalkan semua keburukan dan maha melakukan semua kebaikan. Yang maha meninggalkan semua keburukan dan melakukan semua kebaikan. Yang jelas ini pengertian secara bahasa sifat apa ini malu, dan tentu saja membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala al-haya, sifat malu, jelas beda dengan sifat malu yang ada pada diri manusia sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, amma haya'ur rabbi ta'ala min 'abdihi fadzaka naw'un akhar la tudrikuhu al-afhamu wa la tukayyifuhu al-'uqulu fa innahu haya'u karamin wa barrin wa judin wa jalal. Adapun sifat malunya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, maka ini adalah jenis lain yang tidak bisa dicapai oleh pemahaman manusia dan tidak bisa dibagaimanakan oleh akal mereka. Karena ini adalah sifat malu yang mengandung sifat kemuliaan, sifat baik, sifat kepemurahan, dan sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tentu saja pembahasan tentang sifat malu Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan sifat malunya hamba, yaitu apa perubahan sikap yang terjadi pada seorang manusia ketika dia takut satu aib atau celaan pada dirinya, misalnya ketika dia malu. Jelas tidak demikian. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Beda dengan sifat makhluk yang sesuai dengan kekurangan yang ada pada makhluk itu sendiri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga dalam kitabnya Nuniyah mengatakan tentang sifat malu ini, maknanya huwal hayyu alladzi la yafdahu 'abdahu alladzi la yafdahu 'abdahu idza ma jahara bil isyan. Dialah yang maha pemalu yang tidak akan mempermalukan hambanya. Tidak akan mempermalukan hambanya ketika hambanya itu berbuat maksiat terang-terangan. Ini penjabaran daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. Sehingga Syekh Muhammad Khalil Haras ketika menjelaskan makna bait syair Imam Ibnu Qayyim dalam syairnya yang terkenal Nuniyah ini, beliau menjelaskan bahwa sifat malu dalam apa ini yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kesempurnaan dan keagungan. Yang berbeda dengan sifat makhluk. Makhluk itu ketika dia berkecil hati atau berubah sikapnya, seperti yang saya katakan tadi, karena khawatir terjadinya satu aib atau celaan bagi dirinya. Maka jelas ini bukan sifat malu yang dimaksud dalam sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, arti sifat malu
sifat malu pada zat Allah Subhanahu wa taala, pada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah tarku ma la yaliku bi si'ati rahmatihi wa kamali birrihi wa karamih. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan kemahaluasan rahmatnya dan kesempurnaan kebaikan dan kemuliaan dirinya. Subhanallah, sifat yang sangat agung. Sehingga orang yang berbuat maksiat terang-terangan pun Allah Subhanahu wa ta'ala malu untuk mengadabnya secara terang-terangan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala malu untuk membongkar kesalahan hambanya. Untuk mempermalukan hambanya di hadapan hamba-hambanya yang lain. Ini karena sifat malu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua sifat-sifat baiknya. Karena dia senantiasa menjaga kita, menjaga kehormatan diri kita, tidak menampakkan kekurangan-kekurangan kita di hadapan makhluk yang lainnya. Padahal kita selalu berbuat kekurangan, berbuat maksiat. Padahal juga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada manusia. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab Tafsir Asma'il Husna menjelaskan lebih terperinci tentang makna daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hayyu ini. Beliau mengatakan tentang makna makna nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Hadza min rahmatihi wa karamihi wa kamalihi wa hilmihi anna al-'abda yujahiru bil ma'asi ma'a fakrihi syadid ilaihi hatta annahu la yumkinuhu an ya'siya illa an yataqawwa alaihi bi ni'ami rabbih. Ini adalah sifat yang menunjukkan rahmatnya Allah, kemuliaannya, kesempurnaannya, serta sifat penyantunnya kepada hambanya. Yaitu ketika hambanya berbuat maksiat terang-terangan. Padahal hamba itu sangat mengharapkan rahmat Allah. Subhanallah, bagaimana tidak tahu dirinya manusia. Mereka sangat butuh kepada rahmat Allah, bersamaan dengan itu justru mereka melakukan sesuatu yang harusnya menghalangi rahmat Allah. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala malu dan tetap melimpahkan rahmat kepada mereka. Maha suci Allah dan maha agung Allah yang demikian besar sifat-sifat kebaikan dan kesempurnaan dalam dirinya. Sampai-sampai kata beliau, hamba itu tidak bisa berbuat maksiat kepada Allah kecuali juga dengan menguatkan dirinya kekuatan yang didapatkannya dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. وَالرَّبُّ مَعَ كَمَالِ جِنَاهُ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ مِنْ كَرَمِهِ يَسْتَحْيِي مِنْ هَتْكِهِ وَفَضِيحَتِهِ وَإِحْلَالِ الْعُقُوبَةِ بِهِ فَيَسْتُرُهُ بِمَا يُفِيضُ لَهُ مِنْ أَسْبَابِ السِّتْرِ وَيَعْفُو عَنْهُ وَيَغْفِرُ لَهُ فَهُوَ يَتَحَبَّبُ إِلَى عِبَادِهِ بِالنِّعَمِ وَهُمْ يَتَبَغَّضُونَ إِلَيْهِ بِالْمَعَاصِي خَيْرُهُ إِلَيْهِمْ bi'adadil lahadhi wa syarruhum ilaihi sa'id. Kata beliau, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna kekayaannya tidak butuh kepada semua makhluknya. Karena kemuliaannya, dia malu untuk membongkar kesalahan hambanya, untuk mempermalukan dan menampakkan aib mereka serta memberikan hukuman langsung kepada mereka di dunia. Justru Allah menutup hamba tersebut, menutup aibnya, menutup kekurangan-kekurangannya dengan sebab-sebab penutupan yang dicurahkannya. Ya'fu anhu, memaafkan kesalahan hambanya,